Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahima dengan NPM 2040402075 dari lokal B2, ingin menjelaskan sosialisasi pentingnya berbisnis yang sehat dan tantangan bisnis di masa yang akan datang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah cara menjalani bisnis yang meliputi segala aspek yang terkait dengan individu, masyarakat, dan perusahaan. Etika bisnis mempunyai peranan penting sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan, serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan tak tulis perihal cara menjalankan sebuah bisnis dengan adil serta sesuai hukum yang disandangkan oleh negara. Hal tersebut tidak bergantung pada status atau kedudukan suatu individu ataupun perusahaan yang ada di masyarakat. Berikut ada 5 prinsip penting pada etika bisnis. Yang pertama itu ada kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap sesuatu yang dipikirkan merupakan sesuatu yang dikatakan. Jika di sisi lain, sesuatu yang dikatakan menjadi sesuatu yang akan dikerjakan. Prinsip kejujuran ini menjunjung kepatuhan terhadap pelaksanaan komitmen pada perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua adalah otonomi. Prinsip ini berpegang teguh pada kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Artinya, seseorang yang mandiri merupakan orang yang bisa memutuskan serta melakukan tindakan dengan dasar kemampuan sendiri dan apa yang telah diyakini serta terbebas dari tekanan, hasutan, maupun ketergantungan. Yang ketiga, ada saling menguntungkan. Pada prinsip ini, memadatkan kesadaran bahwa dalam menjalani sebuah bisnis, menguntungkan win-win solution. Dalam kata lain, semua tindakan dan keputusan bisnis harus diusahakan untuk mampu memberikan keuntungan terhadap semua pihak yang terkait. Yang keempat, itu ada keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk menanggap dan memperlakukan seluruh pihak secara adil tanpa membedakan apapun atau siapapun. Yang kelima itu ada integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip teguh agar tak memberikan kerugian pada orang lain terkait segala tindakan dan keputusan bisnis yang ditempuh. Prinsip integritas moral juga berlandaskan pada kesadaran bahwa semua orang berhak untuk dihormati dengan cara yang sama secara harkat maupun martabatnya. Sini ada 3 prinsip umum etika bisnis. Yang pertama itu saling percaya antara satu sama lain. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Yang ketiga adalah menghargai lingkungan. Dan ada manfaat menerapkan etika bisnis. Yang pertama itu ada manajemen yang lebih efektif. Yang kedua itu adalah kepatuhan. Yang ketiga, peningkatan reputasi. Dan ada juga 10 tantangan bisnis untuk di masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah moral dan integritas. Di dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap praktiknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien, kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutup-nutupi kekurangan yang ada. Yang kedua itu adalah transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila
bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan. Ya, ini membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Yang keempat itu adalah persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Yang kelima adalah perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dalam satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Yang keenam itu ada kurangnya dukungan pimpinan. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemimpin bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Yang ketujuh, ketidakpastian kondisi ekonomi. Perubahan permintaan pasar yang begitu cepat, ketidakstabilan harga bahan baku, kurs mata uang yang naik turun, dan sebagainya merupakan sesuatu yang sulit diprediksi namun bisa membawa pengaruh besar pada bisnis yang dijalankan. Yang kedelapan ada mengelola keuangan bisnis. Banyak bisnis kecil yang gagal karena kesalahan dalam mengelola keuangan mereka. Kesalahan dalam mengelola keuangan yang dihadapi adalah pengeluaran yang terlampau besar dan tidak menyisihkan uang simpanan untuk masa mendatang apabila ada kondisi krisis melanda bisnis. Yang kesembilan itu ada perencanaan pemasaran. Memiliki layanan dan produk yang baik saja tidak cukup untuk memasarkan usaha Anda. Setiap pemilik usaha wajib mencari tahu dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Tidak hanya membantu awareness agar produk atau jasa yang mencapai lebih banyak target pasar, namun juga bagaimana menciptakan permintaan yang lebih banyak. Yang ke-10 itu ada ekspektasi kurang realistis. Pebisnis pemula cenderung memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kesuksesan sebuah usaha, menargetkan tujuan yang hampir tidak bisa dicapai, atau dalam kondisi dan situasi early stage. Tidak sedikit yang gagal dalam mencapainya. Untuk mendapatkan banyak uang dan memperluas bisnis, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.